Ya, salam kenal. Aku Banu, Space Manager, posisi mah. Bukan posisi, apa ya? Ya, sehari-hari lah. Praktiknya Space Manager. eh di Bandung lah, banyaknya berpraktik mah gitu. Itu dulu kayaknya, Mas Alfa. Halo, Assalamualaikum. Saya Awal atau Muawal. Saya graphic designer di biro yang saya bangun sendiri bersama rekan saya bernama Studio M. Dan saya juga mengambil beberapa proyek desain yang berkaitan dengan brand. Salah satunya Sugal Studios, menjadi tim kreatifnya Sugal Studios dan beberapa brand di Bandung lainnya. Gitu. Oke. Lanjut berarti. Lanjut. Sweet dulu kali. Oke. Kertas gunting batu. Nah, Mas Awal aja. Bandung dulu lah. Aku dulu. Ya boleh. Aku yang nanya tapi berarti. Oh iya, saya dulu berarti. Ya. Oke. Minum dulu. Oke. Yang pertama, Ban, what do you wish you had designed yourself? Haha, boleh. Boleh baca. What do you wish you had? Berarti apa yang kamu harapkan Iya. you had design Kalau kamu merancang diri diri saya kamu sendiri. You wish you had design yourself. Lebih apa ya? Lebih teratur kali ya kayaknya. Bisa nggak sih? Nyambung nggak sih? Kayaknya. Kayaknya ini mah aku nangkapnya kan kayak yang aku harapkan bisa dirancang ke diri ya, aku di ya kamu tadi. sendiri. Mungkin keteraturan lebih teratur sih, rada nggak teratur soalnya si apa Teraturnya di keseharian lah gitu. Di apa tuh maksudnya teratur di Ritme sih jadi kayak makan, sesederhana itu makan, habit berarti. habit, tidur, terus tuh jam berapa ngerjain apa, jam berapa harus pergi kemana gitu. Kayak orangnya tuh nggak tahu, aku ngerasa lebih impulsif kayak banyak karena banyak impulsif, terus cukup fleksibel. Kadang-kadang bagus ya di beberapa hal fleksibel, cuma kadang-kadang kalau buat harus kerja bareng orang gitu perlu lebih teratur aja sih kayaknya itu ya gitu yang bisa coba di desain gitu kayaknya gitu. Terus apalagi ya itu sih, tapi yang fundamental mah ya yang sehari-hari banget keteraturan sih itu. Oke. Lanjut, ngambil lagi atau ditanyain? Ambil lagi aja. Oke. Lanjut. What is the most memorable compliment that you receive from your work? Apa ya? Jadi dulu saya pernah ngebayangin pengen bikin, waktu itu sekitar tahun 2012 apa 2011 gitu, baru lulus lulus SMA mau ke kuliah. Waktu saya lagi tekun banget di lagi into banget di urban art, graffiti, street art dan lain-lain gitu. Waktu itu belum ada Grammars tuh. Oh. Belum ada Grammars, belum ada Itu tuh 2011. 2011, belum ada space yang mewakili kebandungan kreatif dan lain-lain gitu. Tapi waktu itu ada Lubel Space. Oh iya, iya Nah, sih. Lubel itu tuh kan jadi hubnya ada record label Fast Forward, Ya, terus juga ada production toys namanya My Tummy Toys. Terus ada almarhum Omarin. Ya, almarhum Omarin. Nah, waktu itu tuh saya inget banget Omarin tuh rilis toysnya namanya Joey. Nah, saya belum tahu tuh kalau ternyata Omarin tuh ternyata dibalik banyak hal selain si Joey itu. Tapi yang saya paling menarik adalah si Joey itu. Nah, saya tuh ngebayangin banget waktu itu pengen banget punya toys.
bahkan pengen bikin karakter saya sendiri yang saya bikin, gambarin. Jadi saya tuh punya alter ego namanya Hello Mu. Dulu namanya Hello Muau. Jadi si Hello Muau itu tuh karakter graffiti gitu lah. Jadi sama kayak Joey. Ya, Dulu saya terinspirasi banget kalau lokal tuh sama Yellow Deno. Iya, tahu Yellow Deno. Era-eranya dulu tuh di Bandung tuh lagi ada Yellow Deno tuh yang sekarang di sepeda bukan sih? Iya, Kang Yudi. Terus Back System ya? Iya. Saya tuh suka banget sama artis graffiti Singapura namanya Claire Gerbil. Wah, nggak tahu kalau itu. Nah, itulah era-era itu. Si Claire Gerbil juga jadi sepedaan sekarang sama. Dia arsitektur. Dia arsitektural. Nah, waktu itu saya tuh mimpi banget pengen gimana caranya bisa bikin toys. Dan nggak tahu gimana ceritanya, ya mungkin itu qadarullah, Allah udah rencanain gitu lah. Di 2014, saya tuh punya temen namanya Adi Debil kalau tau. Belum Dia painter gitu lah. Nah, sekarang tapi dia udah melesat banget lah. Dia udah pameran exhibitionnya udah galeri. Mainan tapi tetap? Enggak, dia udah jadi ke painting. Dulu startnya tuh dari white paste, mainan, urban toys, sama graffiti juga, mural gitu. Nah, di era 2014, saya masih semester 5 apa 6 gitu ya. Dia tuh bilang, "Wal, mau nggak gantiin saya buat jadi artisannya Joey?" Mungkin itu sih menurut saya yang jadi memorable banget. Sempet gawe di Omarin berarti? Iya, bareng Omarin depan-depanan. Aku juga lumayan deket sih sama Omarin. Cuma kalau aku dari skena tanaman. Oh iya, kalau aku tuh kemarin jadi Low Plants itu ya? Low Plants. Iya. Di sini ya di tempat ini di Fragment. Pernah pameran juga kan? Pernah pameran di sini itu bareng aku. Tapi emang, tapi kalau sama Omarin banyak sih. Maksudnya permusikan ada, terus tapi akhir-akhir banyak ngobrol sama almarhum teh menjelang seminggu atau 2 minggu sebelum beliau masuk rumah sakit dulu tuh tanaman banyak ngobrol. Tanaman sama mengenang Lubel lah pada masanya gitu. Betul. Terakhir ngobrol-ngobrol. Saya juga tuh ya itu menurut saya jadi memorable banget lah. Karena dari itu saya jadi kenal dan jadi punya apa ya? Jadi berjejaring lah dengan banyak hal. Saya jadi main musik juga karena waktu kuliah bermusik dulu sampai di kata Omar, wah mau nggak jadi openingnya Homogenik? Wah serius Main apa mas? Maksudnya di genre apa? Dulu main synth pop gitu lah. Jadi era-eranya ngeband tapi? Atau iya band, formatnya band. Cuman gak ada drama, jadi drama tetap elektronik gitu lah. Itu berangkat dari artisan sejauh itu. Kemarin juga jadi akhirnya jadi ikut pameran setiap kalau misalkan Joey pameran ikut terus. Yang paling memorable lagi selain kerja nih From Your Work itu menurut saya tuh pernah ada momen di mana waktu lagi nganterin Omarin di acaranya jadi ininya apa yang memorable banget tuh ketika jadi artisannya tuh saya bantuin Omarin buat popcorn ASEAN. Itu juga tuh ya alhamdulillah jadi ya di kampus itu jadi kalau di TNS tuh ada ini namanya SKK, jadi harus ada poin sebelum lulus. Nah poin itu bisa didapatkan dari workshop gitu-gitulah. Nah, saya mah karena itu eventnya Asia. Jadi poinnya lebih besar. Jadi saya nggak harus ikut workshop tapi lagi. berarti emang bisa dipakai tuh. Bisa dipakai. Bisa. DKV Mas awalnya di tenas teh. Gila sih. Begitu. Koneknya kita teh di Omarin berarti. Betul. Jadi saya tuh eranya si Kuya masih era-era anaknya Vicom, Mirza gitu-gitu masih pada bikin an intimacy itu nggak? Iya, Mirza mah tapi bukan Mirza mah bukan Vicom, Mirza mah Unpar. Pernah bantuin Maranatha ya sih. Unjani aja sih. Unjani ya, lupa. Saya tuh kenal Mirza sama si Uya itu bahkan sebelum kuliah. Itu random lagi. Jadi saya kalau Mirza tuh tapi tahu random cuma dia. Tapi itu jenius banget ya orang-orang itu. Mantannya gitu. Temen SMA gitu dulu teh. SMA di mana? SMA 2 Cimahi. Cimahi. Ya sebenarnya soalnya pernah di Cimahi di Unjani. Gitu. Kayak apa namanya si Mas Mirza teh pernah bikinin artwork buat dulu teh sempat nge-manajeran band gitu. Terus sempat si artworknya tuh Mas Mirza nggak salah yang ngerjain teh lupa. Dulu ini di Well. Gitu. Cuma itu mah ya Mas Kuya juga masih di situ kan berarti? Iya, itu mah masih sebelum kayak Panteras juga kayak baru mulai mungkin ya, baru mulai.
Dulu tuh juga Itu ada sih. bandnya tuh mereka barengan deh. Iya ada Soft Blood. Soft Blood. Nah saya mah juniornya di kampus teh. Mereka mah abang-abangan lah. Abang-abangan emang. Aku di kampus masuk junior weh. Gitu. KMF kalau Ya tahu kan Mas dulu. itu saya tuh dulu waktu era itu juga teh, saya bantuin ikutan juga si Intimacy bareng-bareng anak KMF juga bikin yang sekarang mah jadi mikrogram. Iya, Si Mas Vando, Vando, si Adli ya. si siapa? Dwi, Dwi. Vando, si siapa itu tuh namanya? Aduh, siapa ya? Met udah bilang Amet tuh siapa? Kalau yang Adli itu Adli ya? lupa ya. Iya. Lupa sih, tapi Mas Itulah, Vando sih kalau orang-orang yang itulah pokoknya yang kalau sekarang yang jadi cukup pergerakan frontline mah Mas Vando sih. ya. Yang Vando. kita junior ngelihat abang-abang ada salah satu yang suka beliau ya Mas Vando sih. Iya, era-era itulah saya juga. Gua abang Itu yang memorable banget lah karena nyambung gitu tuh dari jadi kulturnya tuh ternyata luas ternyata gitu. Ya Omar itu jadi menurut saya Lobel tuh jadi hub yang sangat memorable lah buat saya tumbuh berkembang dan Tapi waktu itu udah ada ini studio-studio convert sama Nov. Atau belum? Di Nah, masa itu? Nov juga teman saya. Oh, Mas Ivan. Si Oh iya Ivan itu 2012. 2012 interior. Benar, iya. Jadi saya kalau kan Banu ngobrol tanaman tuh sebelum akhirnya pulang almarhum. Ah, kalau saya tuh pernah sempat ke Lobel dulu. Kata Ivan, "Wah, si Omarin nanyain terus mana, wah, yang gitu kan." Oh iya. Asli Van, asli mana tuh ke Lobel ya, ntar lah orang main sambil main ke Nov lah. Ya udahlah, ke sana. Pas mau pulang, kebetulan Omarin lewat. Wah, banget kayak jir gitu. Kenapa mana gak gambar lagi wah gini. Ya. Jadi dulu tuh di Etanas tuh sempat ada apa ya? Jadi di era saya tuh Etanas tuh ada ada event lah. Si graffiti tuh jadi roots juga. Jadi setelah era-era bisa dibilang si Lodeno era-era FAB Family dan gitu-gitu lah ya. Iya. Di graffiti tuh ada. Nah, Etanas tuh sempat jadi pergerakan juga waktu itu sama Telkom. Jadi ada event-event Oh, Telkom gitu. tapi emang banyak sih. Ya, Kayaknya angkatan sekarang 13, tuh 14 tuh setahu aku ya banyak itu tuh. jadi pergerakan banget lah era-era itu 12, 13, 14, 15 tuh lagi hidup banget si graffiti tuh. Nah tapi saya tuh sempet galau gitu Ban. Jadi dosen tuh sempet kayak suka apa ya Membatasi. kontra banget lah. Kontra banget sama yang kita yang bergerak di graffiti karena menurut mereka tuh mencoreng gitu lah kayak ngapain lah di jalan gitu-gitu. Salah satunya adalah Tapi nyotetnya tembok kampus nggak? nah itu jadi ada satu teman saya yang berani banget lah dia tuh ke tembok kampus juga. rebel gitu. Dia sekarang di Belgia ada namanya si Aldon. Kalau tahu iya. si Aldon lah. Nah si Aldon tuh dia yang berani banget tapi akhirnya kita juga jadi kenal lah gitu. Jadi nah waktu itu saya akhirnya kan kayak disepet-sepet gitu lah yang males kalau lagi kuliah tuh jadi akhirnya ke graphic design lah gitu. Sempat ada kayak ke graphic design jadi kayak graffiti dan street art dan lain-lain itu jadi kayak sampingan doang. Nah akhirnya saya jadi abang-abangannya tuh Besot waktu itu. Jadi Besot, Ihsan, Kesna gitu-gitulah yang di pot. Jadi ya anak-anak inilah inisiator HNY. ya inisiator HNY. Nah itu setelah mereka angkatan saya yang lanjutin si HNY. Tapi maksudnya ke graphic designer sama timeline ketemu, maksudnya berkegiatan di Lubel teh beriringan itu teh? Atau lu perlu belan dulu baru akhirnya fokus jadi graphic designer? Nah, bingung Ban. Jadi Atau paralel gitu? Saya tuh kalau mungkin ya kalau misalkan graphic design ada genrenya, kayaknya saya tuh di genre yang nggak di apa ya? Bukan yang di multidisiplin gitu. Maksudnya era itu tuh interest saya tuh kan lagi musik, terus pokoknya side stream lah. Iya. Terus street art, nah di mana si graphic design teh kan berseberangan dengan apa ya, si fundamentalnya tuh berseberangan gitu dengan graffiti yang bebas gitu-gitu loh. Iya. Nah, ya street art lah. Street art lah gitu. Akhirnya garis tengahnya tuh akhirnya saya nemuin tuh, akhirnya saya nyaman ngerjain brand gitu. Iya. Karena saya tuh nge-look up banget sama mungkin ya kalau sekarang mah udah ada istilah lah kayak creative director atau art director di sebuah brand gitu. Dulu kan nggak ada istilah itu tuh, maksudnya masih tabu buat orang Indonesia mungkin ya. Padahal brand-brand lokal juga teh keren-keren, khususnya Bandung dan Jakarta mungkin, apalagi sekarang mungkin kayak
meluas sih, maksudnya Ya. medianya ada, terus sekarang kita kalau mau bikin apa-apa juga bisa banget dikenal banyak orang gitu, apalagi seluruh dunia lebih luas gitu. Nah, di era-era itu saya kayak pas kuliah tuh justru malah seneng ngerjain brand gitu. Jadi saya tuh seneng banget. Pernah ada di momen juga waktu itu tuh kalau di DKV tuh ada acara ban namanya DKV mana KMDGI. Tenas? Oh, KMDGI mah yang forum nggak sih? Forum, Yang pertemuan. Kayak kalau di produk hadepan. Ya. Ya, tahu. Kayak gitulah. Jadi di DKV tuh ada acara KMDGI gitu kan. Jadi nah di si KMDGI itu tuh abang-abangnya tuh salah satunya inisiator si kayak Besot, Isan, Kresna gitu-gitulah yang pot. Nah, saya tuh yang selanjutnya tuh si KMDGI selanjutnya tuh karena waktu itu saya nggak mau istilahnya nggak mau ngebeban orang tua lah kayak waktu itu karena acara di Bali ban. Kalau sebelum video, Mas Awal tuh orang Bandung. Bandung. Oh, oke. Iya. Gitu. Nah di era itu saya tuh pas lagi kuliah akhirnya nyari kerjaan ban. Nah si nyari kerjaan pertama saya gitu ya waktu itu tuh jadi graphic designer atau kreatifnya brand gitulah, streetwear gitu. Nah dulu tuh belum ada istilah streetwear karena waktu itu Hypebeast belum ada ban. Jadi baru ada Karma Loop terus dan lain sebagainya lah. Kayak baru ada kayak konsep store online gitu. Si Mas Ivan Nuf juga kan dari brand. Iya. Dari Strater Metal dia mah. Iya. Grafis padahal anak interior atau produk sih? Dia interior. Interior ya? Iya. Gitu. Saya kenal dari himpunan waktu itu tuh sama si Ivan tuh gitulah makanya seru. Gak expect tapi ternyata koneknya di si Om keren nih. Makanya orang juga gak expect kalau si Arkim juga dulu pernah jadi timnya Lubel tau gak? Oh iya? Ya kan? Tak apa sih, tapi angkatan di atasnya lagi? Dia tuh jadi gini kayak orang timeline-nya tuh jadi bukan waktu udah lulus. Jadi timeline-nya tuh saya kuliah gitu. Kalau dia masih SMP. Oh ini SMP SMA gitu kata si Arkim. Wal mana ini enggak? Kim mana tau Lubel? Jir, Om Arin, Jir kemarin meninggal. Jir, jadi ngobrol kan? Wah jadi ngobrol ternyata orang waktu itu pernah bantuin Wal blog-blogannya Lubel tuh orang yang ngerjain kata si Arkim. Asli Kim, asli. Waduh banget gitu. Tapi mantep sih emang sih. Maksudnya si kadang-kadang ngobrol juga kan kayak pasca beliau almarhum sempat ketemu Bang Idar Tasmadi kayak emang setiap Budi 56 teh kayak ada energi tersendiri gitu loh. Maksudnya itu teh mengisi dinamika atau masa-masa pertumbuhan subculture lah. Gitu. Terlepas dari misalnya kayak nama lain Uncle, misalnya Triple Seven gitu. Buat di musik teh kemarin setiap Budi 56 dengan mungkin awalnya ada Fast Forward teh jadi tempat ngumpul juga gitu. Jadi hub lah menurut saya mah itu hubnya era itu tuh Lubel. Karena dulu mah kalau misalkan ada temen dari Jakarta atau temen dari luar kota lah ya, pasti yang diajakin tuh Lubel. Humble sih tapi sama si Om teh belajar ini asli. Orang ban ini satu pesan yang selalu orang ingat ban dari almarhum Om Arin. Dia pernah bilang gini, jadi waktu saya era itu tuh saya tuh cuma jadi artisannya ban di kontrak tuh saya cuma jadi artisan sama Om Arin itu tuh almarhum. Jadi ini bantuin grafisin ini. Oke. Jadi si kolaboratornya tuh nggak bikin artworknya ban, jadi saya yang bikin. Jadi cuma ngirimin aset doang si kolaboratornya. Jadi si kolaborator itu tuh mau dibikin artworknya buat dijual di papan Asia. Mungkin kalau sekarang mah udah ada kayak art cat gitu-gitulah. Dulu tuh di Popcorn dulu tuh. Nah, Omar tuh bilang gini, udah tuh mana juga, kamarnya gambar juga udah, karya mana, udah aja jadi collab-nya. Serius Om, serius, udah nggak apa-apa. Oh bener, ya udah. Jadi saya ngerjain yang saya juga. Terus Omarin bilang gini waktu berangkat ke Jakarta, nanti di Jakarta banyak artis gitu Om. Oh ya, ada dari internasional juga gitu. Kamu jangan nuhun-nuhun atau minta foto atau gitu-gitu. Oh gitu Om, biasa aja. Kalau kita biasa aja justru kayak setara Mal. Oh gitu Om. Oke deh, siap Om. Itu yang selalu saya pegang ban. Jadi apapun pergerakan kamu, bergerak aja, tunjukin si karyanya dan ya mungkin kalau sekarang mah ya show off si karyanya aja gitu. Toh nanti juga orang bakal ngelihat kamu bukan karena kamunya. Jadi ngelihat kamu karena karyanya. Si Om juga ada sih. Kalau si Om yang ngebekas banget
konsisten jeung sabar dah. Ngomong gitu. Mana mun kalau tahu suka apa, cobain konsisten, Kerjain terus aja sabar. Ya lakuin weh gitu itu sama gitu kan. Ya gitulah. Gila. Begitu. Lanjut. Lanjut. Bagus tapi. Nostalgia aja ini mah. Nostalgia. Boleh. Aku ya? Ya, Atau- Banu. Iya, Enggak. saya yang nanya ke Banu. Mas awal. Oke. Which book should every designer read? Facebook shoot. Apa ya? Bukan desainer lagi gua teh. Bebas, man. Buku kalau apa ya? Komik. Aku sih. Gak tau, aku ini tapi ada gak tau ya sesuai ekspektasi kabesat atau enggak ya. Tapi aku Ya. tuh orang yang cukup terpengaruh sama komik. Gitu. Ya. Termasuk cerita-cerita di komik gitu ya. Gitu. Ya mungkin Komik apa, Ben? mungkin paling- wibu juga bisa dibilang ya gitu. Kalau yang ngebekas banget tetap si One Piece ya, nyampe sekarang teh gitu. Maksudnya kayak Masih relevan ya? relevan. Terus aku kan lahir tahun 99 tuh. Ya. Si One Piece kan 98 atau 99 tuh. Kelahiran 99? Aku kelahiran 99. Gitu. Jadi emang umurnya teh kurang lebih sama kayak aku juga gitu. Gitu. Just kayak apa? Mungkin pas kecilnya pas bacanya mungkin belum dapat konteks kayak relevansinya ya. Belum Cuma ngerti sekarang gitu ya. kayak Makin kesini makin paham paham gitu ya? gitu. Maksudnya kayak terutama mungkin kalau di kerjaan mah teamwork gitu. Ya. Teamwork, ngapresiasi orang, Politik. politik gitu. Terus saya kayak idealisme gitu Ya. teh aya gitu. Terus kayak apa bahkan kayak ini ya apa bukan pengkhianatan apanya ditusuk dari belakang kayak gitu-gitu tuh ada lah intrik-intriknya teh Ya. ada gitu. Nah itu teh kayak sebenarnya komik teh bisa dibilang juga tapi tergantung pembuat komik ya. Kalau tapi study case One Piece teh rada relevan sih si Eiichiro Oda teh gitu. Iya. Kayak Setuju. bisa refleksiin yang kejadian di dunia di dunia. nyata itu teh direfleksiin ke komiknya Ya. walaupun tersirat gitu ya. Iya, gitu. nggak langsung gitu ya. Nggak langsung gitu. Terus orang juga tetap masih nungguin nih gitu kan. Mm-mm. Sekarang yang masih berjalan gitu. Berjalan. Maksudnya. Jadi kayak seger aja gitu terus ada Seger. gitu. Itu sama nggak tahu ya ajaib sih maksudnya kayak dia tuh kalau misalnya ngomongin desainernya sebagai orang yang kadang-kadang juga harus punya storytelling gitu Ya, ya. bisa cerita teh ceritanya teh menurut orang rada ajaib sih metodenya teh. Jadi si One Piece kan kayak sebenarnya dia kayak tiap ganti pulau ganti musuh ganti cerita kayak gitu ya. Kayak gitu tema gitu. Ganti tema juga, mood boardnya bisa Ya. ganti gitu. Ya. Nah, tapi bisa aja di pulau yang dapat teh kita teh di-recall lagi, disambungin sama pulau-pulau Yang season sebelumnya, 1, ya. season 2. Iya. Ya arc-nya kan banyak tuh season atau arc-nya kan banyak banget. Kayak banyak dari situ juga bisa dicontoh. Terus per karakter gitu ya. Kayak Bisa jadi, gitu nge-breakdown Heeh, karakter-karakternya. Beyond Entertainment lah kalau bagi Ya. aku teh gitu sih. Itu buku 1 terus Sir Alex Ferguson sih buku MU juga. Kayak Iya. buat apa ya judulnya? Kayak kelahiran ya maksudnya kelahiran 90-an mah kayak tahu buku-buku itu ya. Iya sih tahu sih Maksudnya si kalau nggak salah bukunya emang pakai nama sendiri Sir Alex ya Ferguson. emang itu kan gitu. judulnya. Eta teh pernah baca tapi emang karena suka MU juga ya. Jadi zaman-zaman SMA atau kuliah teh baca weh terus Zaman-zaman kayak koran bola ya. koran bola, koran bola top score, top score gitu. Jadi kayak belajar. Ya. Kalau itu mah disiplin sih, soal leadership sama kayak apa namanya? Kalau dalam dunia, tapi sebenarnya mungkin bukan spesifik desainer sih, lebih ke profesional. Ya. Kita dalam dunia profesional teh harus konsekuen, tanggung jawab, terus kayak setiap hal yang kita lakuin teh ada konsekuensinya lah gitu loh. Jadi sebelum memutuskan A atau sebelum memutuskan B teh mungkin dipikirin dulu gitu. Decision making sih, belajar Yeah. decision making juga gitu.
Itu juga Panjang, beririsan dengan game FM gitu, Football Manager era Football itu Manager. kan. Itu juga beririsan dengan ini Ban, film David Beckham juga kan dulu pernah merilis Iya. biografinya sendiri kan. David Beckham. Gitu. Cuma kadang-kadang ini suka beda. Misalnya si David Beckham ngomongnya A gitu Iya. ya. Muncul si Sir Alex Ferguson mah B gitu. Iya. Tapi Itu jadi oh ya udah deh, terlepas dari mana pun yang benar tuh teh kayak pembelajaran aja sih gitu. Gitu. Terus kemudian kalau yang emang rada desainer banget apa ya? Yang emang pernah baca sampai benar-benar cukup tamat. Atau yang baru-baru deh, ini. Ntar lagi lupa namanya. Kalau nggak salah, judulnya Politics of Design. Ruben Peter atau Ruben Pater, lupa. Ada di situ sih ya, kalau nggak salah. Itu teh soal... dia sebenarnya kayak bukunya tuh isinya contoh-contoh gitu, study case, banyak studi kasus. Terus ada pesan-pesan, ada yang eksplisit, ada yang implisit. Intinya kayak desain teh ada punya kapabilitas politik gitu, gitu punya Mempengaruhi juga ya. Desain teh berpihak gitu loh, gitu. Mungkin nggak ada netral gitu loh, nggak ada netralitas gitu. Mungkin lebih ke ini hampir netral gitu. Tapi kalau sepenuhnya netral teh kayaknya Enggak ya. sulit gitu. Karena harus tetap ya itu kan solving, jadi harus Ya, gitu. mewakili siapa gitu kan, menjawab apa. Ya kayak user nanti siapa gitu, berarti kan kayak gitu. Gitu. Ya kalau dibalikin lagi ke One Piece juga kayak gitu kan, kayak apapun keputusan si Luffy-nya teh sebenarnya itu teh bentuk keberpihakan dia terhadap hal yang dia yakini benar gitu sama krunya. Gitu. Sama kalau anggapannya studio mah, mungkin kalau dia desainer bekerja sebagai sebuah studio, punya tim, punya partners, teh ya gimana cara ngejaga relationship teh bisa belajar Di situ dari juga kru ini ya, kru Mugiwara itu ya. Saya Topi juga sebenarnya jerami. setuju sih kenapa komik. Karena juga kayaknya era-era 90-an teh emang terpengaruhi anime ya. Maksudnya karena anime tuh bisa diakses di TV-TV nasional gitu. RCTI, Indosiar gitu kan. Sebenarnya banyak sih yang timeless Ban selain One Piece menurut orang, kayak Banyak ya sih. Conan gitu ya. Conan Itu juga kan bisa menarik. jadi sampel seorang desainer juga sih menurut orang, kayak gimana caranya nge-solve problem gitu, terus juga gimana caranya riset, gimana caranya juga Ini sih apa nemuin kayak solusinya. jangan berasumsi meren. Yeah. Kalau Conan teh ya. Ya harus diriset kan, berarti kan. Gitu. Nariknya dari mana nih gitu kan, ini menjawab apa gitu. Ya gitu sih. Orang resep nu ieu apa? Terus di bahasa Sunda. Suka apa? Dia teh kan kalau lagi udah harus membuktikannya ngebius si omnya Ya. kan. Terus jadi sare gitu. Orang teh kayak akhirnya tapi buat anak kecil itu kan kayak anjir feature itu. cuma nggak ngebayangin. kalau sekarang lihat-lihat tuh, ini semua orang nggak ada yang nyadar kalau si ini teh tidur, Ya. yang ngomongnya teh belakang kursi. Terus gini kan selalu lemas gitu. Terus orang kebayang gak dulu pas kecil kayak itu pengen punya si itunya si apa tuh namanya? Yang buat nembak Si yang mic-nya Ngomongnya itu si ya? ngomong itu kan kayak apa ya kalau sekarang mah kayak walkie talkie gitu kan. Walkie-talkie. Kayak walkie talkie-nya hadiah Homipet tuh enggak? Zaman-zaman lebaran 2005. Halus sih, tapi emang loba sih, ya banyak lah orang sih banyak terpengaruh oleh buku. Anime apa Ban yang disuka selain One Piece? Orang tapi bentar. Ada kalau konteksnya sekarang mungkin lebih suka yang akhirnya nggak tahu, aku punya kecenderungan suka mungkin sebelumnya kalau anime itu aku biasanya baca komiknya dulu. Jadi Aku tipikal yang pembaca komik dulu baru nonton animenya. Kecenderungannya seperti itulah. Jadi nggak akan nonton animenya dulu. Jarang nonton yang anime tapi nggak ada komiknya. Gitu. Okay. Jadi kalaupun nggak sengaja ketemu di YouTube atau di konten apapun, nonton suatu anime terus tertarik, biasanya nge-cross-check komiknya ada nggak gitu. Jadi cari tahu dari komiknya dulu. Soalnya ceritanya kan suka beda. Apalagi udah ke live action. Betul. Dia jadi beda. Kalau orang suka ini Ban, 20th Century Boy. Tentu Century Boy itu yang... Enggak. Wah, nggak tahu lagi Yang itu yang jadi ada Tomodachi temennya. Jadi kayak itu tuh ngegambarin ini tahu
menurut orang waktu kemarin pandemi itu kayak jir ini Tante Center Boy banget. Zaman kapan tapi anime Eh 2000-an atau 2010-an? nggak tahu ya 90-an kayak soalnya ada komiknya juga. 90-an. Ada komiknya juga. Orang Iya, baca iya. komiknya juga. Heeh. Temen ada yang dia beli dari loakan borong. Wah, pada gitu kan orang bacain si itu tuh nggak ada animenya tapi si Tante Center Boy itu Oh, adanya oke. live actionnya sama Ya, ya, ya. live action tapi juga jadul juga. Ya, ya, ya. Belum ada tapi yang mirip sekarang dari dan yang bikinnya sama tuh ini Pluto namanya Netflix sekarang. Tahu. Nah, itu Pluto sama. mah Astro Boy nggak sih itu deh sebenarnya? Ya, Kan dari Astro Boy. dari Astro Boy juga tapi si adaptasinya lah ya. adaptasinya tapi si yang bikin itu sama yang bikin Tante Center Boy. Keren banget ceritanya Ban kalau mana Ya, ya. Tapi ini robotik cyberpunk gitu-gitu. Oh enggak. Jadi tentang mimpi anak kecil Ah. di masa depannya dia tuh pengen merubah dunia gitu lah karena dia pikir teh di masa depan tuh bakal ada big boss atau apa ya kayak monster apa gitu. Dia pengen nyelamatin dunia dan ternyata nah itu justru itu twistnya. Jadi ada temennya yang bikin kayak cult gitu. Iya, iya, iya. Jadi ada apa ya? Jadi kayak ada aliran gitu. Nah si aliran itu tuh ngundang orang-orang buat percaya. Itu mata satu gitu Iya, iya. Ban, gitu lah. Oh. Kayak konspirasi-konspirasi gitu seru Ban Iya, kalau iya. ditonton. Banyak sih tapi kalau harus sebut kayak band-bandan back. Ya, Aku Back. suka tuh. Suka. Terus kalau olahraga mungkin pas kecil SF21. Aku Ya. tuh yang American Tsubasa football. lah. Kalau harus bahasa mungkin karena orang main bola. Tsubasa tapi hayal ya Ya, American hayal football si Aisyah juga ngayal teuing ya. Iya. Tapi Tsubasa teh kalau baca nyampe sekarang masih baca nggak sampai sekarang? Enggak ya. Aku kadang-kadang baca ya lihat gitu. Udah ada yang bisa Tendangan apa gitu. lain nendang nih jadi bolanya teh iya bola nih dinaikin. Iya kalau nggak salah tim Cina nggak salah ya. Ada pemainnya teh bisa naikin bola terus jalan we nepi gawang. Oh dinaikin bolanya. Dinaikin kayak jadi Makin absurd sih, tapi. jadi misalnya ya bola nih orangnya naik di atas Ya, bola ya. muter set gol gitu kayak absurd tapi kalau bola ada giant killing itu Ya, dari ya. perspektif pelatih itu bagus juga tuh giant killing Cuma lebih real lah, nggak ada. realis gitu terus kalau yang gelap-gelap tuh kayak Chainsaw Man tuh aku suka tuh yang bukan gelap siapa gore kali ya gitu ya gitulah Mantap. lagi Boleh, saya Aku ya? aku mana? apa utopia Wow. Mas Awal utopis Apa ya konteksnya tapi? bebas kayak nggak dikontrol kabisot sih bebas. Apa ya? hidup atau karir atau bebas sih. Oh. What is your utopia? Utopia tuh bakal kejadian nggak sih atau yang memang Cuma bayangan doang ya? lupa lagi saya aku lupa utopia tuh antara yang beneran ngawang banget nggak mungkin Yang mau terjadi terjadi atau yang bayangan mungkin akan tapi sulit terjadi. Ah. akan terjadi tapi masih jauh lah gitu atau mungkin kita anggap aja mungkin Bayangannya. terjadi tapi masih jauh gitu Oke. Nah, Apa ya? cita-cita gitu Apa ya? Dari Banu? Kalau Banu apa? Kebayangnya apa? Karena mungkin kalau orang ya mikirnya tuh apa ya? Kayak orang suka nggak pengen mikirin yang terlalu jauh gitu loh Ban. Jadi orang suka senang aja ngelakuin yang di hari ini dan ya. nggak terlalu mikirin besok kayak gimana banget gitu maksudnya ya dipikirin sih tetaplah realistis gitu cuman kayak orang nggak pengen terlalu ngebebanin hidup orang karena orang juga kayaknya mungkin ya sama semua yang hidup di ranah kreatif tuh kayaknya berawal dari apa ya kayak mana gitu ngerasain keresahan kayak nggak teratur dan gitu-gitu loh. Ya. Tapi mungkin orang, ya mungkin ya, karena orang mungkin tahun 2021 menikah. Dan Oh udah akhirnya merit udah Mas menikah. Awal teh alhamdulillah. Terus ada yang ngatur orang, Ah. gitu. Untungnya istri orang juga desainer interior, jadi nggak terlalu banyak gesekan yang gimana gitulah tentang perspektif atau keinginan yang pengen direncanain gitu. Cuman orang juga masih kadang suka
kayak orang teh harus ngapain ya gitu, kadang ada gitunya, tapi buat orang itu tuh justru kedinamisan orang yang nggak bisa orang dapetin dari orang lain, nggak bisa dapetin selain apa yang orang kerjain gitu. Karena orang kan tinggal di pegunungan di selatan gitu ya. Nah si warga-warganya tuh nggak. Oh iya, Bandung Selatan Bandung maksudnya. Selatan, Oh, tadi soalnya karena orang Cimahi ya, mikir pegunungannya langsung Lembang gitu. Terus kayak, nah selatan, oh ya oke sih Orang di selatan gunung di selatan. Jadi kalau maneh lihat di Bojongsang tuh, kalau mau ke Telkom Bojongsang kan, kalau di Jalan Gede ada gunungnya. Ya. Nah orang di situ. Tapi kuliah di Tenas. Di Tenas. Oh, Orang pindah ke sana setelah menikah. oke. Rumah di sana. Oh, nya. Jadi ya orang melihatnya, ya orang bersyukur gitu. Sebagai desainer, orang tuh dinamis gitu. Apalagi si dinamis ini tuh akhirnya diiyahkan atau jadi hal yang umum setelah pandemi. Karena di era pandemi kan jadi ada WFH, istilah-istilah gitu tuh. Orang tua tuh jadi tahu juga gitu, kayak orang tua orang jadi tahu. Kenapa nggak ke kantor? Ya ada WFH, apa WFH? Ya kerja di rumah aja. Oh iya gitu. Jadi dan orang di 2018 pernah kerja di studio gitu, tapi studionya di Bali. Oh, online. Ya. Jadi orang mah waktu WFH tuh kayak ya udah orang biasa gini juga dari udah lulus emang kayak gini juga gitu. Jadi kayak bukan hal yang aneh ketika ada WFH gitu. Kayak gitu. Mungkin ya orang nggak terlalu utopis buat menggambarkan apa itu utopis, tapi ya orang mah kayak santai lah gitu menjalani ya kalau hidup ya santai sekarang gitu. Lah, gitu ya. Lakuin aja yang sekarang gitu yang terbaik. Itu apa? Apa jawabannya dulu? Tadi apa? Tadi ini sih, tapi jadi kayak Mas Paul ini nggak ngalamin susah ngejelasin kerjaan ke keluarga nggak? Aku lagi ngalamin itu sih. Kayak kerjanya ngapain sih? Space manager gitu. Kalau orang tuh bangunan gitu. Susah sih gitu. Lagi ngalamin lah aku. Kalau orang tuh pernah ngalamin gitu juga. Tapi orang tuh akhirnya ajak ibu orang. Oh, ngelihat apa gitu yang dikerjakan. Jadi waktu orang pernah waktu di Lobel. Waktu aku ngerjain ini, ya udah orang ngajak ibu orang ke Lobel. ini aku mau ke Jakarta kata gitu sama om ini, oh iya. Jadi tahu lah gitu. Terus kalau ibu orang, ya mungkin ibu-ibu ya namanya juga susah ngejelasin. Nah kenapa kita nggak bisa susah ngejelasin ke orang tua kita, karena orang tua kita itu kan bakal cerita ke temennya. Kerjanya apa gitu kan. Sebenarnya mah ngemudahin bahasa kita, gimana caranya ngemudahin, dan emang itu kalau ada di umum itu tuh ada itu aja yang dijelasin dulu gitu. Iya, kayak kemarin sih pas lagi tahun baruan kumpul keluarga besar ditanyain kerjanya teh ngapain sih, bingung sih kayak harus mulai dari mana yang paling gampang ya gitu. Terus akhirnya aku ya udahlah ada bangunan aku sewa-sewain gitu, sederhananya gitulah, bikin acara IO gitulah gitu. Kayak lagi ngerasa ini, tapi nggak tahu ya nyambung ke utopis atau nggak, lagi ngerasa lagi masuk ke industri yang mungkin ternyata baru bagi masyarakat umum gitu. Gitu. Desain juga ternyata maksudnya kayak kesini makin dikenal ya. Makin dikenal, tapi tetap aja ada yang dibilang itu mungkin dalam tanda kutip ya, tukang gambar gitu lah. Gitu. Jadi sederhananya kan gitu yang diambil data gitu. Cuma nggak masalah juga sih. Lebih kayak lebih kayak lagi soal jelasnya sama kayak emang fenomenanya lagi gini aja gitu. Ngejelasin WFH atau WFO gitu udah belum banyak ya kan dulu mah kan emang kita aneh kan, tapi waktu setelah ada pandemi ya itu kan jadi satu yang umum. Soalnya aku lulus di masa aku lulus nih, terus harus cari kerja. Nah, kerjaan yang tersedia itu kerjaan-kerjaan WFH gitu loh, gitu. Karena memang lagi banyak PSBB segala macam gitu. Jadi kayak era itu teh. Waktu itu jadi langsung ngalamin model pekerjaan yang dari rumah lah gitu. Walaupun pas magang sempet ya ngerjain ke kantor, ngalamin juga ke kantor tiap hari gitu lah. Berarti asli mana Bandung? Asli mah Jogja. Oh, Jogja. Darah ya, gitu. Cuma ya kesukuan mah Jogja, Jawa. Tapi tumbuh besar Cimahi. Oh, Cimahi. Kuliah Jatinangor. Mantap gitu. Juga. Ya begitulah. Awal-awal doang, cuma ini nggak hidup. Kayak berangkat harus pagi banget.
pulangnya mau nongkrong kagok gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi kayak ya sebulan 2 bulan terus nggak bekerja, nggak works gitu, nggak jalan kalau hidupnya kayak gini teh. Mending harus mending ngekos aja lah gitu. Kayak gitu sih. Terus kalau utopis, kayaknya kemudian lagi suka merenung ini sih Mas, kayak jadi orang baik gitu. Kayak tapi jadi akhirnya implikasinya banyak. Gimana sih jadi orang baik? Ketemu kayak konsepnya teh orang baik tuh orang yang bermanfaat misalnya gitu. Statement kayak gitu teh ketemu terus orang bermanfaat tuh apa sih? Orang yang berbagi ilmu atau pengetahuan yang sifatnya baik gitu lah. Terus dari situ kan keywordnya kata kuncinya berbagi kan. Nyambung lagi ke kayak aku lulusan komunikasi gitu. Komunikasi teh mendistribusikan pengetahuan gitu, mengintervensi distribusi ilmu lah gitu. Tapi kita bisa dalam tanda kutip kalau kita nakal kita bisa nge-framing ke hal yang buruk. Tapi kalau kita niatnya baik mah bisa jadi baik. Bisa gitu. Jadi ya udah kita mendistribusikan hal-hal baik lah gitu. Jadi kayak pertama nemu alasan berkarir, bukan alasan berkarir, nemu apa ya? Kayak kalau pas sidang sih pernah kayak ditanya, kamu kuliah ilmu komunikasi hikmahnya apa kayak gitulah. Jadi kayak nemu hikmahnya ini, gue punya tugas mulia inilah gitu. Terus ketika lagi kerja akhirnya jadi kayak selalu nemu hal-hal value kali ya, selain duit gitu loh maksudnya. Iya. Kayak kerja teh di luar memang butuh operasional. Idealismenya apa sih gitu, keren-kerenannya mau di bidang apa gitu, yang memang ada value-nya. Kayaknya itu sih, tapi keywordnya tuh itu, jadi orang baik, terus jadi orang baik itu dengan cara jadi orang bermanfaat. Jadi orang bermanfaatnya adalah berbagi pengetahuan gitu. Itu makanya bikin kayak bantuin Kabesat bikin buku, bikin acara-acara diskusi itu kan ini ya. Jadi ruang berbagi pengetahuan gitu. Kayak gitu sih. Utopis ya gitu. Lanjut. Ini teh siapa ini? Mas Awal. Tadi ini kan aku ngeluarin. Complete the sentence. The biggest challenge in my career and my life is Ban. Kayak udah tadi Ban yang itu menjelaskan. Enggak juga ya? Karir tapi ya. Kalau live sih ada fase ini sih, personal tapi banyak. Ada fase itulah ditinggal orang tua lah, dalam konteks memang statusnya yatim piatu gitu. Kalau my life sih kayaknya itu tantangannya bangkit dari fase itu. Alhamdulillah ya masih bertahan sampai sekarang bertahan. Tapi ada adik kakak gitu. Ya salah satu support system lah gitu. Tapi jauh usianya, jadi kakak teh gap berapa tahun? 17 sampai 18 tahun gapnya. Jauh banget. Jadi kakak gua mau daftar kuliah kalau salah gua lahir. Gitu. Jadi tapi emang orang tua dulu ibu bapak udah sepuh lah gitu. Jadi memang for good gitu. Jadi dan maksudnya udah beres lah semua sedih, jadi udah full ikhlas gitu. Tahun berapa berarti Ban? Tahun 2014 sama 2017, jadi belum kuliah tuh? Belum. Bokap tuh aku SMP, kalau ibu tuh nyokap tuh aku SMA kelas 3. Jadi mau kuliah. Nah mungkin challenge pertama adalah waktu itu, kalau ngomongin my life dulu ya, bangkitnya gitu, nemuin kayak kenapa harus kuliah sih gitu, nemuin alasan-alasan eta gitu. Gitu. Itu makanya ketemu ini pengen jadi orang baik. Karena ngerasa dulu sebagai tujuan gitu. Sebagai anak kecil gitu ya. Bukan anak kecil sih, sebagai anak kecil dan anak remaja teh merasa kurang baik lah gitu. Harusnya bisa lebih baik lagi, makanya sekarang kayak men-challenge itu. Walaupun tetap masih banyak kekurangan ya gitu, kayak bahkan kayak kemarin tuh nemu kayak kebaikan bagi kita teh bisa aja keburukan bagi orang lain gitu loh. Kayak atau enggak ada kayak kebaikan dan kebenaran itu juga
bedanya Beda. apa sih baik dan benar teh gitu. Ya. Ternyata ada hal-hal yang sifatnya benar, tapi sebenarnya itu teh Nggak baik. baik gitu. Berkaitan sama fakta gitu loh. Ya. Kayak fakta teh pahit gitu. Mungkin aja akan menimbulkan perasaan nggak baik gitu. Terus saya ketemu juga kayak kebaikan yang lain gitu. Jadi kayak bagi kita baik, tapi bisa aja bagi orang lain mah yang baiknya teh yang A gitu. Ya. Kayak aku anggap yang baik teh B gitu. Yang orang lain anggapnya yang baik tuh Yang A A. gitu. Jadi soal itu tapi akhirnya nyambung ke komunikasi ya. Kayak komunikasi teh kan mencari persamaan tapi sekaligus menghargai perbedaan gitu. Jadi Ya. kalau ada persepsinya beda soal kebaikan atau kebenaran juga lagi kayak ini menyikapinya gimana ya gitu. Belum Tapi kan bisa Belum aja tahu lah. Ban dibelokin. Yang baik, yang salah jadi baik. Gimana tuh? Nah, kita juga kieu sih Di kayak komunikasi maksudnya itu kan di challenge juga ya kalau ah. misalkan kita ada di posisi-posisi yang nggak tahu ya maksudnya taruhlah ya. itu misalkan ya sekarang ya dunia yang sedang menuju Februari ini Iya, maksudnya iya, itu kan ada banyak hal yang ada yang baik di framing nggak baik, ada yang nggak baik di Nah, framing eta. baik. Nah itu gimana Ban? Itu teh cek orang juga bukan bahaya sih, lebih kayak kelihatan ilmu komunikasi teh sedang Berkerja di situ bertempur. ya? Ya bertempur di situ. Gitu. Ya termasuk di dalamnya ada juga DKV, desain Iya, komunikasi visual juga ya. Tapi aku ngeliatnya kayak framing berita-berita, media-media teh kan saling bertempur ya. Ya. Dengan ada media sosial juga sekarang. Beda medianya, Heeh. beda perangnya Ban. Beda perangnya. Di Instagram apa, di TikTok apa, di Iya. Twitter apa. Dan itu ya kayak tadi balik lagi ke sebenarnya keberpihakan gitu. Ya. Semuanya teh nggak ada yang benar-benar netral sebenarnya teh gitu. Bidang desain, bidang komunikasi, bidang apapun tuh kayaknya hukum juga kayaknya ya sekarang Iya tuh apalagi sekarang. nggak ada yang benar-benar netral. Gimana gitu. atasnya ada, aja. ada keberpihakan gitu. Orang tuh ngeliatnya. Nah kalau tadi utusan ngebelokin dari yang awalnya buruk jadi baik teh kayak lagi mikir sebelum kita ngebelokin orang itu menjadi baik yang menurut versi kita teh Ya. kayaknya kalau buat aku umur sekarang 24 gitu ya kayaknya mending fokus mantepin dulu deh baik versi gua tuh gimana. Gua bener-bener yakin baru kalau ada temen terdekat atau orang-orang tersayang gua yang gua rasa lagi di jalan yang kurang pas gitu ya menuju hal yang kurang baik teh kayak udah sini gitu. Diingetin gitu. Diingetin lah gitu. Soalnya takutnya kalau kita belum benar-benar yakin sama apa yang kita anggap baik teh menyesatkan juga gitu kayak. Akhirnya mah kebanyakan mah tentang apa yang diyakini Ban. Iya sih. Nah, makanya kan keberpihakan gitu Ya. kayak kita tuh meyakini hal apa sih gitu. Ya. Gitu cuma yakin juga kayaknya belum yakin amat gitu loh Mas. Gitu. Fasenya tuh lagi gitu Ya. gitu kayak misalnya kayak aku tinggal di Cimahi gitu. Kerja teh di Dago kan kayak Lumayan gitu. aku udah tahu nih tujuan aku mah jalan Dago gitu. Ya. Entah belok lewat Gunung Batu atau Atau belok lewat lewat Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta gitu. Atau lewat Ciwaruga gitu. Ciwaruga. Lewat jalan manapun aku tahu tujuannya Bandung gitu. Ya. Nah, meureun sekarang mah aku tuh lagi kayak mencari-cari Yang enakeun gitu. kayak aku tahu tujuannya Bandung dan spesifiknya Dago gitu. Ya. Nah, sekarang aku mungkin lagi cari-cari. Aku pengen ke Bandung dan tanda kutip pengen jadi orang baik nih. Tapi Bandung yang mana ya gitu. Ya. Atau baik yang kayak gimana ya? Nanya lagi nyari. Lagi di fase eta lah ya quarter life crisis lah. 24. Iya, iya, 24 menuju 25 gitu. Menikmati aja itu mah Ban. Heeh. Nikmati. Tapi menurut orang mah Ban si baik itu tuh jadi ada nyambung juga ke kan itu tuh harus diusahakan ya si kebaikan itu tuh menjadi baik teh kan. Ya, Maksudnya ikhtiar. nggak bisa besok mau jadi baik gitu. Nggak. Kayaknya Ya. kalau nggak ada niatnya atau nggak ada apa ya kretek apa ya bahasa Indonesia apa ya kayak ya gitu mas ngerti maksudnya kayak apa ya? Kayak di Indonesia. kayak kreteknya kayak orang besok kayaknya harus berangkat subuh nah gitu kan maksudnya niatnya kan tetap kayaknya menurut orang tuh kebaikan tuh berangkat juga dari niatnya. Iya sih, karena bener-bener. kalau nggak ada niat mah kayak nggak ada powernya sob cobain Iya, gerak maksudnya energinya kayak sih itu nggak ada sih. energinya kretek tuh kayak powernya mungkin disebutnya bisa energi atau power gitu ke ya mungkin itu juga berkaitan dengan banyak hal sih menurut orang kayak
yang tadi ya, kalau misalkan berangkatnya dari komunikasi bisa aja. Kalau niatnya nggak baik, ya itu bisa dibelokin jadi ngebaik-baikin yang nggak baik ya, gitu. bener. Atau misalkan ngedesain juga, kalau misalkan niatnya nggak baik, bisa aja kan kayak ya udah seadanya aja. Jadi nggak nge-solve atau nggak menjawab atau nggak ngasih insight-insight gitu, gitulah. Tapi rambu-rambunya banyak sih kalau misalnya kalau kerjaan kan atau nggak harus kerjaan sih, soal etika misalnya atau norma, maksudnya jadi kayak rambu-rambunya gitu kan. Betul. Ini udah Elemen jauh, lah ya. udah jauh banget belum gitu. Ya, jadi elemennya. Nah, terus ini kalau apa? Jalan sih my career sekarang mah ya kan anak baru juga ya, baru mungkin dari lulusnya 3 tahun. Ya 3 tahun lumayan setelah lulus tuh. Udah lumayan ya? Lumayan. Mungkin lagi nyari ini sih kayak mungkin karena dulu dibesarkan oleh orang tua yang masa kerjanya tuh di satu tempat lama banget, itu PNS gitu. Ya. Kayak lagi mikir kalau di bidang kreatif gini teh atau di industri kayak gini teh di ranah apa? Akan menghabiskan waktu panjangnya di ranah apa ya gitu. Betul. Soalnya kalau ngomongin sekarang teh bukan sekarang sih. Ya pertemanan lah ya gitu, kayak perpindahan antar perusahaan teh lagi cepet gitu. Setahun, 2 tahun, setahun malah. Setahun pindah atau enggak ngabisin masa magang aja, magang 6 bulan pindah magang lagi. Berapa bulan pindah gitu. Atau cuman probation doang udah. Probation gitu. Nah sekarang teh mungkin aku lagi fase di sini juga kan lagi mau tahun kedua gitu. Maksudnya lagi berjalan. Tengah tahun ini jadi 2 tahun lah gitu. Amin. Lagi mencoba memanjangkan apa ya? Ya selagi memang betah di sini, pengen ya udah deh. Ya udah berkarir dan berkaryanya di sini aja gitu. Kalau pusing atau apa ya kerjaannya kadang-kadang bikin pusing mah pasti ada aja ya. Aku mah gitu. Cuma lebih kayak enjoy nggak gitu. Nah sekarang tuh lagi memelihara si enjoy na eta sih gitu. Tapi jangan sampai dibuat-buat gitu. Orang tuh kayak suka refleksi enjoynya pretensius nggak gitu. Nah si buat-buat itu sebenarnya biasa dialihin ban. Kalau menurut orang ya setelah melewati fase yang kayak mana itu, menurut orang ya akhirnya ada dua kalau pisau tuh kayak ada dua bilah gitu. Oh iya. Maksudnya ketika mana menganggap pekerjaan itu malah jadi ribet, justru menurut orang mah jadi justru harus di-enjoyin. Nah si keribetan itu tumpahin di yang lain. Misalkan mana senang bermusik yang tadi, ya udah di musik aja dikeluarin gitu. Ini atau menggambar energi lah. Ya betul, menurut orang kayaknya. Tapi dalam konteks positif ya. Ya konteks positif ya, maksudnya jadi karya lagi soalnya. Kalau misalnya jadi karya lagi mah apa yang mana kerjain justru jadi bersama bareng gitu. Support system lah ya. Jadi komplement lah. Iya, jadi komplement justru di yang mana kerjain juga kan justru mengenal atau berjejaring dengan banyak hal. Bisa juga yang tadi kemana bilang kayak nanti mau ada Sons of the Corner, itu boleh sebutin nggak sih? Ya itulah maksudnya. Ya gitu maksudnya ada acara musik gitu, maksudnya ada isi desa justru kan jadi pintu-pintu lagi gitu. Misalkan sekarang ada Besot, wah padahal kan ada pintu-pintu lagi, mana bisa berjejaring ke yang mana, justru tinggal pilih aja. Kayaknya orang lebih interest ke apa ya, orang bikin ini aja lah, karena ini udah ada pintu-pintunya gitu. Benar-benar sih. Kalau orang mah justru era-era maneh tuh yang orang tuh seneng bikin sesuatu yang nggak kelihatan ban. Jadi orang tuh seneng bikin pergerakan-pergerakan yang nggak kelihatan lah gitu. Jadi under radar gitu. Tapi sebenarnya itu teh umum luas, tapi nggak meluas secara luas banget ya, tapi niche gitu. Ya pergrafitian atau mainan tadi. Nah jadi setelah orang mulai fase itu, orang tuh jarang gambar ban. Jadi setelah lulus, orang udah jarang gambar. Makanya waktu ketemu Om Marin juga tuh kayak ditanyain gambar. Si Debil udah bisa pamer gini. Ya Om gini. Kayak gitu. Nah justru orang berjejaringnya di yang orang suka. Jadi ingat nggak kemarin pandemi jadi tiba-tiba rame sepeda. Ya. Daerah itu tuh orang sebelum pandemi, jadi 2018 dulu tuh kayak apa ya, desainer tuh kayak nggak olahraga, orang mikirnya kayak ngapain ya gitu, kayak tapi yang nggak ribet, yang tapi orang teh suka juga apa, kayaknya sepedahan. Nah dulu tuh orang pernah, jadi si pergerakan yang nggak kelihatan itu orang sering bikin di era-era zaman kuliah juga. Jadi orang pernah bikin kayak media kampus gitu, dan konon katanya kata teman orang, kata si
sore kamari adalah si Oh iya, si masih. Grab kan. Apa Bilang, masih si Zara Ita bilang, kenal. wah ini media mau dibeli sama ITNAS. Asli kata orang itu. Asli. Jadi orang pernah bikin namanya Kampus Orange Ya, di ITNAS. Kampus Orange itu nggak ada yang tahu, adminnya orang. Oh. Tapi sampai sekarang masih ada. Ada. Oh. Tapi akhirnya berhenti setelah orang lulus. Ya. Karena orang mikir, aduh orang udah nggak relevan ya. Orang nggak tahu pergerakan di ITNAS ada apa. Ya, udah berjarak lah ya. Udah jarak lah. Mun dulu kan emang bagian dari karena orang kuliah di kampus kan, jadi orang bisa tahu semua orang yang di dalam ngapain aja, tapi mereka nggak tahu itu orang. Nah dari berangkat dari situ banyak yang jadi orang kayak seneng bergerak, nggak terkelihatan lah orang gitu mikirnya. Karena yang tadi orang tuh seneng kayak kalau mau lah tuh kudu bergerilya gitu ban. Nah setelah itu yang tadi balik ke sepeda olahraga di sana ngapain? 2018-an orang tuh ngajak Mas Nov ya kemana tuh? Iya. Mas, goes aja apa? Goes kita. Mas Nov Telkom tapi. Ya Mas Nov Telkom. Oke. Nah, waktu itu orang kan suka freelance juga dari Monoponik. Atau misalkan waktu pernah magang juga sama Sani Dasen. Iya. Orang bareng sama Sani Dasen juga waktu itu magang-magang di Monoponik. Oh, Mas Sani itu sempat di Monoponik. Sempat magang. Iya. Waktu kuliah. Nah, orang bikin masa kita goes lah ini bikin pergerakan sepeda waktu itu. Nah pergerakan sepeda itu orang bikin kayak media-medianya. Nah terus akhirnya ada satu sepeda spesifik yang ini tuh ternyata worldwide ban. Oke. Jadi nama genre sepedanya tuh MTB jadul lah, MTB vintage. Nah disebut itu ada istilahnya namanya 26. Ya 26-an. Nah si era 26 itu orang iseng aja bikin. Masih kepake nggak ya ilmu orang tentang bergerilya media itu? Orang bikin akun gitulah media sepeda, jadi orang kayak nge-repostin sama nyari tahu tentang sepeda-sepeda MTB yang ada di dunia itu. Tapi karena kalau Indonesia kan punya produk sendiri yang federal, sepeda federal. Nah sepeda federal itu teh kayak udah nggak produksi, jadi kayak rare gitu. Iya. Nah orang tuh cari tahu di belahan dunia lain tuh ada nggak sepeda-sepeda? Ternyata ada kayak kayak Kona, kayak apa ya? Aduh, orang lupa, ada nama logonya keren banget, jadi kayak monster gitu. MTB juga jadul gitu. Nah akhirnya dari situ orang malah jadi bisa berjejaring dengan banyak orang gitu kan. Dan sepeda tapi emang luas sih. Ya sepeda luas pisan. Terus orang jadi berjejaring. Tim orang tuh orang tuanya punya toko sepeda. Wah gokil. Terus jadi dia pas masa SMP ke SMA-nya tuh dari kecil malah. Dia tuh kayak jadi ngerjain PR di toko sepeda. Wah, terus saya kayak apa? Cimahi tapi itu Bogor. Temen. Ya staff lah tim gitu. Kayak apa kalau ada orang mau datang teh dia kayak bapaknya, "Pak, ada yang mau beli sepeda" gitu. Nah, dia kan jadi di sini kan. Suka ngobrol. Luas banget sih sepeda teh. Kayak nggak sesempit Idaten Jam gitu. Betul emang. Dan banyak emang kayak musik ban, sepeda tuh kayak ada genre-genrenya. Sampai kayak mana mau sepedahan kasual atau serius. Serius banget ya, ada event-eventnya mau ngelilingi Jepang, audisi Jepang dan gitu-gitulah. Kayak gitu-gitulah. Itu maksud orang kayak waktu itu di era-era itu tuh orang kayak senang bikin yang nggak kelihatan, orang bikin aja gitu. Jadi apa yang mana suka bikin aja. Dan kalau orang mungkin karena irisannya visual dan komunikasi gitu ya. Ya orang itu coba maksudnya di situ. Treatmentnya di situ. Gitu. Mungkin kan apalagi komunikasi kan berkaitan dengan media lah maksudnya. Orang juga teh random aja gitu era-era itu tuh ternyata orang selalu pakai gitu maksudnya sampai sekarang orang nge-treatment atau eksekusi klien-klien orang per-brandan kayak gitu orang selalu pakai metode-metode yang orang udah lakuin itu dan itu tuh jadi nyambung kayak aktivasi, campaign dan lain-lain. Jadi si gerilya itu tuh tetap dibawa semangat pergerilaan. Si sepeda teh, ini mah tapi pengamatan soto ya, Mas ya. Kayak sepeda 2010-an teh, kayaknya kayak lagi mirip dinamik hype-nya teh kayak skena lari sekarang. Bener. Skena lari malam atau lari yang pagi ya. Bener. Sekarang kan jadi banyak tuh klub-klubnya kan. Banyak klub-klubnya. Bener emang sama. Kalau dibaca patternnya. Fenomenanya teh ada mirip. Nah gini Bang, jadi orang juga teh ketika trennya sedang berjalan waktu sepeda teh
Oh, waktu itu 2018 tuh orang bikin namanya ada Ulin Bike. Namanya Nasi Ulin Bike. Nasi media mah namanya ada 26 Club. Itu mah yang mencakup worldwide lah. Nasi era... Yang tadi MTB 26 itu. MTB 26 itu mah si 26 Club. Nah, kalau si yang Ulin Bike itu mah, orang juga tuh kan kayak, Mas, bosen nih sepedaan apa ya? Ya orang bosen kata si Mas Nov teh sama Sani. Jadi dulu tuh orang suka bermovement sama mereka sampai sekarang. Jadi waktu kemarin sebelum lari rame juga, waktu 2020-an ke 2021 gitu, apa ya, lari aja gitu kita lari, bikin lagi Bang kita juga. Jadi ketika ada, jadi dinamis aja menurut orang kayak itu bisa dipakai gitu. Maksudnya etik atau mental itu tuh ke DIY-an dan ke gerillian itu tuh menurut orang itu juga bisa dipakai di sisi lain gitu. Selain applicable lah ya. Applicable gitu, maksudnya ketika maneh jenuh, bekerja tuh ternyata kayak gini menurut orang. Sisi lainnya tuh justru bergerak aja di yang lain yang maneh suka lagi gitu, atau emang trennya sedang berjalan gitu. Iya sih, benar. Tabrak aja gitu, jadi justru itu tuh jadi alhamdulillahnya buat orang itu tuh jadi jendela pembuka-pembuka lagi buat orang ketemu orang-orang yang di luar orang. Iya. Di luar, maksudnya di luar non designer gitu ya. Jadi oh ternyata ada ya, oh si A itu yang punya usaha ini, oh ternyata ini akhirnya nyambung. Berjejaring lah ya. Berjejaring. Nah, ujungnya mah nanti bisa jadi klien juga, bisa jadi justru ya, itu mah bonus penyambungnya lah ya. Bonus lah gitu. Tapi semangat itu tuh justru bikin kita terus nyari aja gitu, apalagi. Bener-bener sih. Gitu. Oke. Seruannya gitu. Lanjut, ini mana? Aku ya berarti ya. Aku nanya. Who do you create for? Untuk siapa kamu membuat? Apa ya ini juga ya konteksnya? Gak tahu lagi. Mirip utopis juga. Siapa? Apa ya berarti? Who do you create for? Who do Atau you? kenapa? Siapa nggak sih? Siapa nggak sih? Jadi kamu bikin buat siapa gitu nggak sih? Oh ya, bikin buat siapa ya gitu ya maksudnya. Nge-create buat siapa gitu? Apa ya? Mungkin kalau misalkan konteksnya desain gitu ya. Ya buat klien lah. Iya sih, benar. Buat klien dan apa ya orang coba treatment dan eksekusi sesuai brief, tapi masukkan idealisme orang gitu, maksudnya idealisme yang dirancang gitu. Kalau misalkan ini bentuknya perancangan mah gitu. Tapi kalau misalkan apa ya, berkarya dan berkarir, mungkin spesifiknya kalau orang mendedikasikan buat istri dan orang tua sih kalau orang. Oh, iya. Karena kan istri ya. Karena mungkin ya itu kan kewajiban Iya, benar. orang setelah menikah gitu ya, kewajiban. Dan apa ya? Ya orang ngerasain kayak kedinamisan dan apa ya? Karena orang teh lahir apa ya tumbuhnya teh random gitu loh, Ban. Maksudnya random gimana? Orang tuh dulu Pindah-pindah, justru ya maksudnya orang tuh nggak stuck jadi graphic designer aja gitu. Gak linear. Iya, jadi nggak linear gitu lah. Jadi perjalanan orang sampai sekarang tuh belok-belok gitu. Jadi justru malah orang tuh berangkatnya tuh dari bapak orang tuh pengen orang jadi atlet. Jadi main bola. Makanya tadi futsal. Bola. Oh, bola. Dulu orang ikut SSB gitu. LPI gitu? Enggak. Iya. LPI. Ikut. Orang mah sampai. Paling panjangannya LPI itu apa ya? Zaman SMP tuh ada kejuaraan antar. Ya. Kalau bola kayak kalau basket kayak DBL. Ya, itu mah kan antar sekolah. Orang mah udah antar klub. SSB. Orang mah udah seleksi Persib, Ban. Oh iya. Oh. Seleksi Persib U15 sampai SMP. Jadi orang berhenti di SMP. Cedera atau apa? Enggak. Oh, enggak. Karena interest orang udah berubah. Orientasi jadi graffiti ya? itu. Oh. Jadi graffiti, skateboard, dan BMX era itu. Kenal graffiti SMP berarti? SMP. Jadi ada teman orang. Justru sekarang dia S1 dan S2-nya ITB-nya Oceanografi. Namanya Rehan, si Rehan itu. Oceano, laut? Kelautan. Justru dia lebih DKV daripada orang DKV menurut orang. Karena dia yang apa ya, menurut orang ya orang berterima kasih gitu, salah satunya teman orang itu ya, karena dia yang memicu orang buat yang tadi apalagi yang harus bikin kayak nggak stuck harus itu doang gitu.
Tapi itu teh jadi elemen yang mempengaruhi banyak hal itu teh jadi mempengaruhi orang gitu. Maksudnya ada experience up to the level musik, street art, urban art gitu tuh jadi apa ya, knowledge orang buat ngeksekusi atau memandang sebuah permasalahan tuh jadi lebih luas lah gitu, kayak nggak sempit lah nggak ya. sempit gitu. Nggak dari satu perspektif doang. Iya, gitu. kan kalau sekarang mah emang udah, maksudnya udah luas lah, si kultur itu emang udah diterima. Contohnya, toh setelan main bola aja, setelan futsal jadi fashion gitu. Iya. Maksudnya sepatu, ada kaos kakinya ada gitu. genrenya lah. Maksudnya sekarang jadi ada blockcore gitu. Kalau dulu yang dianggap kampring gitu ya, yang diledekin, ada istilahnya kayak ngapain kamu pakai sepatu futsal gitu-gitu. Terus sekarang samba dan lain-lain dipakai buat fashion gitu. Maksudnya, oh ternyata ini tuh banyak irisannya menurut orang gitu, yang yang mempengaruhi orang sampai sekarang gitu. Nah, orang kenapa akhirnya buat orang tua orang, karena ya orang tua orang yang membebaskan orang mengeksekusi itu gitu. Karena dulu orang inget banget Ban, jadi SMP kelas 3 orang sama si teman orang ini, Serehan ini pernah gambar di Kosambi. Kosambi itu kan menurut orang itu tuh pijakan apa ya, kayak early ini apa ya, newbie graffiti gitu, buat bisa gambar di pinggir jalan di kota gitu. Dulu orang gambar di situ pertama kali gitu. Dan orang apa ya, bodor aja dulu waktu orang gambar, ternyata bapak orang lewat. Tapi tanpa disengaja. Nggak bilang. Jadi cuman pas pulang. Tapi bapak orang juga nggak marahin. Iya. Maksud orang, ya itu cara, ternyata selama ini orang baru ngeh ternyata, meskipun orang sering dimarahin juga karena orang ngapain beli pilok, ngapain sepatu sobek malah main skate gitu-gitu. Tapi itu jadi ya orang jadi paham sekarang, oh ternyata dulu bapak orang tuh malah cuma sempat nanya kayak gini, tadi udah gambarnya gitu doang kan. Oh kayaknya berarti lewat ini mah. Tadi kayak ngelewat gitu-gitu. Oh lewat. Dulu mah merasa kayak biasa aja kan. Tapi sekarang memaknainya kayak, ya dan berarti support banget ya orang tua orang gitu. Tapi emang sih Mas, aku juga kayak banyak yang ya tadi ya, kayak setelah udah di usia berapa baru keinget lagi momen-momen pas kecil atau pas remaja, kayak oh waktu itu kayak ternyata pesannya ini gitu, atau ternyata refleksinya gini gitu loh. Gitu, ngalamin juga sih banyak sih. Ya nggak sih, suka mikir karena oh ternyata bukan itu maksudnya gitu. Maksudnya mungkin yang dimarahin juga itu bukan itu, mungkin kayak mana sepatu udah robek lagi tuh, mau orang harus beli lagi, mungkin ini pemikir orang itu gitu kan dulu. Bener-bener. Terus zaman-zaman 2000 orang tuh ngalamin kenapa juga interest ke skateboard. Si teman orang ini tuh dia tuh bukan lahir dari barudak warung atau barudak skenanya era itulah. Teman orang si Rehan itu maksudnya bukan dari yang tadi oceanografi. Ya, oceanografi itu. Nah, si Rehan itu temen SMA-nya si Kuya sama si Mirza. Di Tanjung Sari, di Sumedang. Di sana. Nah, orang tuh kenalnya justru gara-gara orang. Oh ya, Mas Kuya Sumedang ya. Sumedang, justru orang tuh karena kenapa si Leipzig ngomong kita dari band Cadas Pangeran, karena si Mirza emang orang sana. Bener-bener. Dan orang kenal mereka juga tuh di mereka sebelum kuliah. Itu. Halus sih si Leipzig ya sekarang. Gokil lagi, sih emang. Ya maksudnya, kemarin Mas Mirza mah rezekinya di Leipzig inilah gitu. Loba nggak sih bandnya kalau salah? Banyak bisa. Orang mengikuti dari pertama. Orang dari masih kuliah kan popang-popangan bareng. Makanya orang suka kuy popang atau kuy popang deh. Dia punya band popang, si Mirza juga punya. Dulu punya band chiptun-chiptunan gitu sebenarnya tuh. Nah dari situ wah mulai ke yang lain lah, merambah ke bener-bener indie dan side stream yang lain gitu. Mulai ngulik. Jika mungkin Mas Kuya teh di depan Turas gitu ya, dapatnya teh gitu. Kalau Mas Mirza teh di Leipzig gitu sekarang teh gitu. Tapi emang gokil sih, maksudnya itu yang orang lihat dari, orang ngelihat mereka tuh beyond era itu teh, maksudnya buat orang orang daerah ya. Makanya suka bodor kalau ketemu mereka teh lagi teh gitu, suka kayak Eden gitu bodor gitu. Apa dari pas di Sumedangnya juga udah deket mereka teh gitu. Iya emang SMA. Nah saya sama teman orang, jadi orang suka main ke teman orang si Rehan itu. Si Rehan ngenalin ini si Uya, ini si ini. Yang mana punya band juga kan ngobrol-ngobrol. Nah berlanjut ke
mereka Viko, si Mirza Viko, si Uya Vikom, orang tenas, ketemu lagi di Lubel itu, era-era itu. Ketemu dari reunian. Tadi gitu. Sangkatan oge nya kan segenerasi ya, 2012. 2012. Gitulah. Seru-seru sih. Ya. Gitulah. Tapi kalau aku sih, ini kalau izin ngerespon ya. Ya. Kalau sekarang lagi, tapi menurut aku ya, tetap ada ini nggak sih unsur sebenarnya buat diri sendiri. Ada lah gitu, maksudnya orang lihat kayak. Kalau mana gimana buat diri sendiri? Kayak sesederhana ini misalnya kayak aku kerja gitu ya. Ya. Mungkin kalau create di sini misalnya create acara gitu ya. Nah. Emang aku bikinin acara buat orang gitu ya, buat teman, buat klien gitu. Tapi di satu sisi ketika aku ada perasaan senang dalam membuat acara itu sebenarnya aku juga menyenangkan diri sendiri kan gitu. Jadi kayak cuma mungkin lebih kayak proporsinya gitu, kayak oke, konteksnya profesional, gue mengutamakan keinginan dan kebutuhan klien dong gitu. Ketika konteksnya informal atau kolektif gitu ya udah gue mau kepentingan kolektif anak-anak gitu, kolektif funway gitu. Atau memang lagi membuat hal yang, karena konteksnya kan create nih, luas kan. Misalnya bikin di rumah, misalnya bikin kebun gitu ya, bikin area buat nanam gitu. Nah itu gimana tuh Ban? Keputusan diri kenapa sendiri. Kayak tadi nyambung juga kalau kemarin tentang tanamannya tuh gimana? Emang mana kalau punya kebun atau gimana? Aku bukan yang bukan yang gitu. Hafal setiap tanaman gitu ya, atau kayak ini tanaman ini khasiatnya apa, atau ini harus disiram gimana. Cuma aku ketemu sama pertama mungkin ayah ibu tuh dulu kuliahnya industri teknologi hasil pangan gitu ya. Pokoknya kayak fakultas pertanian di PB lah, Pertanian Bogor gitu. Jadi ada pas kecil tuh suka ngalamin belajar nanam biji, gitu, kecambah gitu-gitulah. Pas kecil gitu. Banyak berinteraksi dengan tanah dan biji dan tanaman. Gitu. Cuma nggak yang jadi geek dan paling tahu tanaman juga ya, gitu kayak ya udah cuma ada experience itu gitu. Nah, tambah sekarang apalagi ketemu desain gitu ya. Kan ada human centered design. Kemarin tuh pas lagi ngobrol sama Om Arin ketemu PHYTO nulisnya Phyto Centered Design. Itu kalau menurut aku ya, pemahaman aku, alternatifnya Human Centered Design. Jadi gimana kita berpikir perancangan, berpikir soal desain, tapi dari perspektif tanaman gitu. Gitu. Jadi kayak implementasinya sebenarnya kayak bikin pot, bikin atau arsitektur lanskap kali ya, kayak gitu. Kalau sekarang mah ya, jadi ada ini kayak gitu. Bikin kebun kota atau bukan kebun kota. Kalau gedenya mah gitu kan maksudnya. Bikin taman gimana sih gitu. Atau paling kecilnya mah gimana kita nge-treat tanaman sih gitu. Soalnya tanaman sering kali beda sama hewan ya. Hewan tuh kan dia bergerak dan jelas-jelas bukan tanaman juga bergerak tapi mau pelan. Makan ngomong, maksudnya kalau binatang kan kayak ada kode ekspresif. Ya, ekspresif gitu. Kalau tanaman tuh introvert aja gue tuh ngeliat ya. Jadi dia tuh bergerak, tumbuh tapi gitu ya. Pelan banget, harus kayak pakai apa sih kamera yang direkam? Mikroskopik. Bukan, ini yang kayak satu shot nih. Itu satu angle kita rekam seharian, time lapse. Harus bikin time lapse gitu kan, buat melihat bahwa tanaman itu bergerak. Bukan cuma, itu membuat pertumbuhannya gitu. Itu membuat ngelihatnya pertumbuhan. Terus kalau misalnya ada jendela, matahari masuk kan sebenarnya dia akan mengarah ke sinar matahari kan, bergeraknya gitu. Karena dia tidak terlalu ekspresif dalam bergerak, kadang-kadang kita nganggap tanaman objek. Iya mas, statementnya si Phyto Centered Design ya, gitu. Apal dari ada studio di Eropa tuh namanya DOTS, DOTS. Itu cukup mempengaruhi lah cara aku ngelihat tanaman Terus kayak karena kita menganggap mereka objek kita kadang-kadang sewenang-wenang, mengalienisasi lah. Jadi kayak tanaman mah bukan subjek gitu. Eta objek gitu. Nah, ketemu konsep itu jadi lebih bisa appreciate. Terus kayak ya di rumah masih ada pekarangan bekas dulu bokap nyokap nanam. Sebenarnya masih aku lanjutin aja, tapi ya udah aku
pakai ilmu yang aku bisa aja semampu aku lah gitu. Nah si Om kan labelnya Itu juga ya ini arahnya. kan banyak banget kan tanamannya gitu. Walaupun si Om cerita sebelum pandemi mah rada kering gitu, belum yang selebat Belum yang serimbun sekarang, sekarang kan? belum yang serimbun sekarang gitu. Iya terakhir kesana Gitu. juga gitu, rimbun banget. Dan si Om teh, tapi si Om memang suka juga. Nah pas lagi bikin pameran di sini di Fragment, Ya. si Om teh sama aku teh ada ide bikin playlist, dibantu sama teman-teman Norm, kenal juga lah, terkoneksi juga sama mereka. Bikin playlist di mana statementnya adalah kita coba bikin playlist yang Pertumbuhan tanaman bisa, karena konteksnya si tanaman ini sebagai subjek pameran gitu ya, mereka akan dipamerkan gitu. Kita terus dari pagi ke buka jam pamerannya itu dari siang ke sore. Ya tadi kayak kita bikin playlist yang pagi-pagi kita bangunin mereka dulu. Analoginya kayak gitu tuh. Iya. Jadi ada playlist pagi, siang, dan sore. Morning, noon, dan afternoon gitu lah. Jadi kayak analoginya kayak dibangunin dulu tanamannya, terus disiapin moodnya. Terus beres disiapin moodnya, dibikin meriah, berinteraksi dengan publik manusia gitu ya. Sampai akhirnya pas sore-sore kita tidurin lagi gitu. Referensinya Mount Garson, Plantasia gitu. Itu waktu itu emang sama Om juga banyak ngomongin itu ya. Terus Bottle Smoker kan juga ada tuh. Ya ada juga ya. Sempat konser juga ya. Emang bikin ini showcase juga di Lubel ya. Di Lubel. Iya, gitu. pernah lihat. Yang memang nontonnya tanaman gitu. Yang apa? Jadi kan waktu itu audiensnya si aktivasinya itu adalah berikan tanaman dan pot kamu lah kumpulin. Nanti si Om nata di area Lubel itu. Terus Bottle Smokernya main gitu. Itu juga ngebentuk perspektif baru sih, kayak jangan anthropocentric thing lah gitu. Kayak kita teh manusia teh ya kebetulan makhluk hidup yang dikasih akal gitu. Gitu. Dan dengan dikasih akal teh kita punya tanggung jawab lebih sebenarnya buat ke nggak cuma tanaman ya, binatang juga. Betul. Gitu. Kalau binatang ada lupa. Saya sederhananya kayak animal centric-nya gitu juga, implementasinya kayak bikin kandang, bikin ternak gitu loh, pagar buat ternak tuh yang enaknya gimana sih, kayak gitu-gitu. Yang nggak menyakiti, yang nggak... Kayak, ya sebagai orang lah, kita kebetulan dikasih akal, nyambung juga kayak yang tadi, mana ya, kayak soal jadi orang baik lah, kayak yaudah ngomong dikasih akal, ya jadi orang baik lah, gitu sih. Ini what do you wish you had? Ya, gitu. Keteraturan dan jadi ya dengan kita berusaha menjadi baik teh, semoga bisa bikin suasana yang lebih teratur gitu. Atau kebalikannya, dengan kita menjaga keteraturan teh jadi baik ya. Kita bisa membuat ya kitanya sendiri jadi baik, orang lain lingkungan juga kita jadi baik, ngerasain baik juga, betul. Gitu sih. Berarti waktu tanaman juga berarti Om Arin yang pamerannya juga itu? Itu tuh tanaman pribadi semua, Om. Gitu si Om tuh, wah tapi ini sih kelihatan kelihatan kayak sayang gitu loh dia tuh sama tanamannya teh. Jadi ya dia benar-benar nge-treat tanaman teh sebagai makhluk hidup gitu. Sempat ngelihat ini juga kan kayak beberapa yang dijualin juga kan sama Om. Tapi gagal di packingnya juga itu loh. Pernah ngeliat Instagram tuh kayak Om Arin tuh masih kayak dimaki-maki sama yang di Tokped yang belinya gitu kayak ini tanamannya rusak gini. Oh berarti nge-treatmentnya kayak gimana dan bla bla bla. Oh berarti waktu itu aku juga mikir kayak waktu era pandemi itu Om Arin shifting juga nih maksudnya. Tapi masih ada irisan-irisan. Maksudku kayak tadi Ban kayak pergerakan dan gerilya itu tuh semua orang yang kalau nggak tuh justru melakukan hal itu yang masih akhirnya relevan sampai sekarang. Contohnya salah satu ya influence aku juga ya kayak Om Dendi gitu, Om Darman. Dia kan kayak gitu juga ya, treatmentnya tuh dia selalu bisa relate sama yang tren sekarang dan orang-orang yang sekarang gitu. Gimana caranya real itu ya dia membuat entah itu pergerakan atau karya-karya dia itu bisa direspon sama orang-orang era itu gitu. Jadi tetap dirasain itu gitu. Jadi ya sama itu. Temen aku tuh pernah sahabat aku ya pernah kerja di Uncle gitu kan sama Om Dendi. Dia tuh bilang kalau ini mah kayak pesan kayak
orang yang ingat ya memorable tadi Om Marin bilang ke orang share gitu ke teman orang kan, ke barudak gitu. Nah barudak orang juga nyerita si teman orang teh. Om Deddy juga pernah nih. Om Deddy itu pesan ke dia bilang gini kayak kalau kamu mau apa ya, mau dikenang tuh, kamu harus ngasih sesuatu yang tangible, yang nggak bisa dibayar sama orang. Makanya kalau kamu buat karya atau misalkan yang tadi Ban, balik lagi ke ilmu dan kebaikan yang tadi gitu. Itu kan nggak bisa dibayar Ban. Iya sih, benar. Sesuatu yang nggak bisa dibayar gitu, nilainya gitu. Beda lah gitu. Nilainya beda, tapi ya itu gimana cara ngemasnya kan ya. Maksudnya ya desain ada, ilmu komunikasi ada, gimana caranya mengemas itu nggak eksplisit banget tentang kalau ini tuh bermanfaat ini. Nggak harus apa ya, yang nggak harus teriak-teriak tentang itu, tapi orang yang ngerasain kayak kemarin lah yang bahas materi yang kemarin kayak tentang rasa gitu. Rasa nggak harus si Kadani ya. Iya. Sama juga kan maksudnya orang justru ngerasainnya ketika kita udah ngelakuin itu, ya udah punya karya itu atau punya pergerakan itu. Dan ya udah maksudnya biarin orang lain yang iya, orang lain yang nilai, orang yang ngerasa aja, nggak harus ada pengakuan atau improvement dari yang lain. Toh nanti juga kalau udah ngerasa mah nanti orang juga pasti nanya, Ban itu teh gimana tanaman-tanaman teh orang tahu gitu kan, maksudnya nggak harus ada urang tanaman gitu kan, nggak harus gitu kan. Si tanaman people. Si Om tuh juga ini, tapi kalau buat dirinya sendiri ya bilang meditatif sih, maksudnya mengelola tanaman tuh kayak itu ngingetin lagi kita teh manusia gitu loh. Kita teh orang, terus kita yang diberi akal, ya kita punya tanggung jawab merawat gitu. Betul. Gitu. Wah itu dan apa ya, dari maksudnya ya secara personal sih aku senang lah akhirnya waktu itu, bukan senang sih, merasa senang sempat jadi teman ngobrolnya Om gitu gitu di tahun-tahun terakhirnya lah gitu, jadi teman ngobrol di luar musik ya. Kalau ke Om aku awalnya sebenarnya dari band-bandan gitu, dari musik, cuma sekarang kayak ada hal-hal yang lebih humanis gitu lah gitu. Ya musik juga humanis, cuma kayak aku ngeliat sisi alternatifnya Om gitu. Oh, tanaman sisi yang lainnya sisi yang lain gitu. Ya begitulah. Oke. Sip lah. Gimana? Apa sudah cukup? Cukup? Oh, closingnya ya semoga ada yang bisa dipetik lah ya. Ada yang bisa dipetik dari obrolan kita berdua. Betul, semoga itulah apa ya. Ya, udah gitu aja. Thank you. Thank you.